Nggak baik loh nak, menolak kebaikan nak Sinta, ujar sang mama membuat Aji menghela nafas. Dah makan dulu sana, ujar papahnya menimpali. By the way, Tante Mer dan Papa, mending kita ke sana dulu yuk, biarkan anak kita berduaan dulu, ujar mamahnya membuat Sinta kembali tersipu. Tante apaan sih? Udahlah Sin, pasti kamu pengen berduaan juga kan sama Aji, ujar Ibu Mary ikutan menimpali. Aji dan Sinta saling memandang dan terlihat Aji masih kebingungan karena jelas ketiganya pasti telah salah sangka dengan kehadiran Sinta saat ini, dan menurut Aji pasti Sinta dikira kekasihnya. Lu kebanyakan mikir dah, sini, mau gua siapin nggak? Ujar Sinta yang langsung mengambil posisi duduk di samping Aji. Tentu saja kedua orang tua Aji dan juga Ibu Mary tertawa saat melihat tingkah Aji dan Sinta, lalu mereka pamitan untuk menjauh dan membiarkan Aji dan Sinta berduaan, takut mengganggu. Yuk makan Gih, ujar Sinta sambil memberikan sekotak nasi beserta lauk ke Aji. Pasti mereka ngirain kamu cewek Aji loh, ujar Aji sambil membuka makanannya. Ya, nggak apa-apa juga kali, Ji. Kenapa emangnya? Ujar Sinta sambil mengunyah makanannya sendiri. Lanjutnya sambil menyuapi sepotong ayam ke Aji. Ya elah nih anak, no bonyok. Liatin, kok pakai acara disuapin segala, ujar Aji namun Sinta masih tak menarik tangannya, malah potongan kecil ayam tersebut masih saja disodorkan di mulut Aji. Mau nggak mau, Aji akhirnya buka mulut lalu menerima suapan Sinta barusan dengan pikiran yang berkecamuk. Jelas saja Aji berpikir bahwa Sinta sangat berlebihan dalam mengambil sikap dan tentu saja ini akan menjadi masalah baru buatnya saat dia pulang ke rumah. Dah, masih mikir aja lu sini, mau gua suapin atau makan sendiri? Tanya Sinta sambil tersenyum jahil. Hus, aku bisa makan sendiri kok, kata Aji lalu dengan cepat mencoba menikmati makanannya. Walaupun sebelumnya ia sudah sarapan, akan tetapi entah kenapa kehadiran Sinta sedikit banyaknya cukup membuat terhibur dan selera makannya akhirnya kembali. Sinta memperhatikan Aji yang sangat lahap menyantap makanannya sendiri. Gadis itu tersenyum. Sungguh cantik wajah gadis itu, membuat Aji yang tersadar ditatap dari samping akhirnya menoleh. Wajah mereka saling berhadapan, bahkan terlihat sebuah senyuman di wajah gadis itu membuat Aji ikutan tersenyum. Gitu dong, ujar Sinta kemudian mengalihkan pandangannya ke depan karena tiba-tiba entah kenapa ia merasa gugup berada di samping Aji. Ada apa dengannya saat ini? Sinta mencoba mengalihkan pikirannya yang tiba-tiba merasa aneh karena sejujurnya Sinta memang ada rasa simpatik terhadap Aji. Namun hanya sebatas itu karena ia mengetahui bahwa sahabatnya Reni jelas sangat mencintai Aji. Dan Sinta sama sekali tidak mempunyai niat untuk memanfaatkan keadaan. Sin, ujar Aji saat selesai menyantap makanannya. Gadis itu kembali menoleh lalu tersenyum saat melihat sekotak nasi beserta lauknya telah habis. Lu mau minum? Sorry, lupa, ujar Sinta lalu meraih sebotol minuman dari tasnya. Nih. Thanks ya, Aji segera meneguk air minum itu membuat Sinta menghela nafas. Saat Aji memberikan minuman itu ke Sinta, ia mengernyit karena mendapati makanan gadis itu belum habis. Kok kamu nggak habisin? Tanya Aji. Dah kenyang, jawab Sinta tersenyum. Oh, Aji hanya mangguk-mangguk. Lalu setelah itu akhirnya mereka larut dalam sebuah obrolan hangat beberapa saat hingga kedua orang Aji dan juga Ibu Mary kembali menghampiri mereka. Di waktu yang sama, di dalam sebuah ruangan, terlihat Arfan sedang duduk di hadapan Pak Kanit dan juga dua orang penyidik, di mana saat ini Arfan tampak gemetar saat mendapati tatapan tajam dari Pak Kanit.
Saya mau tanya kembali ke Anda, apakah benar Anda sebelumnya meminjam sejumlah dana ke saudara Aji Prayoga? Tanya Pak Kanit membuat Arfan menghela nafas karena sejak beberapa saat mereka hanya diam dalam ruangan yang udaranya begitu dingin, dan sempat Arfan menggigil di hadapan ketiga pria di hadapannya. Iya Pak, kalau yang itu sudah saya jelaskan kemarin, jawab Arfan dengan bibir bergetar. Berapa jumlahnya? Tanya Pak Kanit. 12 juta rupiah Pak, dan Pak Aji tidak bersalah apapun Pak. Saya bersumpah ini tidak ada hubungannya dengan Pak Aji, kasihan Pak, ujar Arfan, dan ketiga penyidik itu menangkap keseriusan di wajah pria itu. Kamu yakin? Tanya Pak Kanit kembali dengan suara serak. Insya Allah sangat yakin Pak, kasihan Pak Aji, gara-gara saya dia harus penjara Pak. Saya takut Pak, karena ini sudah jelas saya telah menzolimi Pak Aji. Setelah menjelaskan itu, terlihat butiran-butiran air mata keluar dari ekor mata Arfan. Sungguh perasaan sangat menyesal yang ia rasakan saat ini. Aji yang begitu baik terhadapnya harus menerima semua ini. Ia tak sanggup berhadapan dengan Aji saat ini. Kenapa Bapak menahan Pak Aji? Dia tidak bersalah Pak, dan saya mohon lepaskan dia Pak. Lanjutnya menjelaskan dan memohon kepada penyidik itu sambil menangis. Terlihat sebuah senyuman tipis di wajah Pak Kanit tanpa Arfan sadari. Jelas ketiga penyidik itu memang berpikiran yang sama dengan apa yang Arfan jelaskan barusan. Apalagi setelah mendapatkan bukti dari Ibu Mary menambah kepercayaan Pak Kanit untuk segera membebaskan Aji segera. Sekarang saya mau bertanya ke kamu, apakah kamu akan membantu saudara Aji? Tanya Pak Kanit kembali. Arfan menatap wajah Pak Kanit dengan penuh permohonan lalu mengangguk menjawab pertanyaan Pak Kanit barusan. Ya Pak, apapun saya akan lakukan asal Pak Aji dibebaskan. Dia orang yang baik Pak. Oke, ujar Pak Kanit lalu memberikan kesempatan kepada kedua anak buahnya untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kamu yakin bisa membantu Pak Aji? Tanya penyidik di sebelah kiri Pak Kanit. Apapun Pak, karena memang Pak Aji tidak bersalah. Apapun ya? Tanya penyidik satunya lagi. Iya Pak, dan saya akan ikhlas melakukan apapun, asal bisa menembus dosa saya terhadap Pak Aji. Terangnya membuat kedua penyidik tersebut tersenyum penuh arti. Oke, ini, ujar penyidik memakai kemeja lengan pendek sambil menunjukkan selembar kwitansi kosong kepada Arfan. Apa nih Pak? Tanya Arfan mengernyit. Bisa kamu membuat kwitansi pelunasan hutang kamu ke saudara Aji? Pak menjawab, Arfan segera meraih kwitansi tersebut. Ada pulpen dan materai 6.000 Pak. Pak Kanit maupun kedua penyidik tersebut akhirnya tersenyum lega karena ia baru saja mendapati tidak adanya sebuah rasa keberatan di wajah Arfan untuk membantu Aji. Ini, ujar Pak Kanit lalu memberikan sebuah pulpen dan juga selembar materai 6.000 yang dimaksud. Tanpa menunggu lama, ia segera menulis di kwitansi tersebut dengan keterangan telah membayar sejumlah dana untuk pelunasan hutang pribadi kepada Aji. Lalu tak lupa ia menempelkan materai tersebut dan membubuhi tanda tangannya. Ini Pak, sudah, dan saya berharap kwitansi ini bisa membantu Pak Aji untuk bebas dari sini, ujar Arfan lalu memberikan kwitansi tersebut kepada Pak Kanit. Oh tentu saja dengan bukti ini saudara Aji akan dibebaskan. Alhamdulillah ya Allah, ujar Arfan sambil mengusap wajahnya, karena ia merasa dosanya sangat banyak terhadap Aji dan berharap dengan melakukan ini semuanya terhadap Aji dapat diampuni. Asal saat di pengadilan nanti kamu tidak mengatakan kejadian hari ini, gumam Pak Kanit sambil menatap wajah Arfan. Saya pastikan, hanya kita berempat yang tahu kejadian di ruangan ini Pak. Saya bersumpah, ujar Arfan. Oke, bahkan jika kami meminta Anda membuat BAP ulang untuk memasukkan keterangan kwitansi pelunasan ini, apakah Anda bersedia? Sangat bersedia, Pak. Kapanpun saya akan bersedia untuk menandatangani BAP tersebut, ujar Arfan. Oke, kebetulan kami sudah membuat BAP-nya dan mengatur harga saudara Aji bisa dibebaskan, ujar penyidik itu lalu membuka sebuah map di atas meja kemudian beberapa lembar kertas ia berikan padanya.
Nih baca dulu sebelum ditandatangani. Tidak perlu saya baca ulang Pak, ujar Arfan lalu segera menandatangani BAP tersebut. Nih Pak, udah lanjutnya lalu memberikan BAP itu ke penyidik. Oke, terima kasih atas bantuannya, ujar Pak Kanit. Demi apapun, saya akan lakukan asal Pak Haji dibebaskan Pak, kata Arfan dengan wajah penyesalan.